Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Mat Endeng. Ganti busana menjadi putih. Kita diberikan yakin Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa. Kalau kita yakin Allah tidak pernah mengecewakan, itu enak sekali, itu tenang hati kita. Tidak ada yang menghalangi kita dengan Allah, karena Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Hadirin yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Ada yang bertanya, sunnah Rasulullah apa yang paling ringan tapi yang paling dahsyat? Apa? Keteladanan Rasulullah yang paling penting. Keteladanan Rasul yang paling penting adalah Rasulullah itu senantiasa zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah setiap saat, setiap keadaan. Dan Rasulullah SAW selain tidak lupa kepada Allah, juga beliau senantiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW senantiasa pasrah kepada Allah, yakin yang berbuah patuh dan pasrah. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu, astagis, tolonglah hamba saya, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takirni ila nafsi, tapa aini, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Luar biasa, subhanallah. Jadi berpikir Rasulullah dibimbing sama Allah, ucapan Rasulullah dituntun sama Allah, sikapnya juga penuh dengan tuntunan dari Allah. Masya Allah. Tidakkah aku akan memberitahukan amalan terbaik yang paling mensucikan di hadapan Allah, yang paling mengangkat derajat posisi tertinggi, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, dan lebih baik dari berjumpa dengan musuhmu dalam pertempuran jihad sehingga engkau terbunuh atau membunuh di jalan Allah. Lalu Rasulullah mengatakan zikrullah. Jadi amalan yang paling mensucikan, paling mengangkat derajat, yang lebih dahsyat daripada menafkahkan apapun, termasuk dalam pertempuran jihad fisabilillah, adalah zikrullah. Ini ada hadis dari riwayat Bukhari, Abu Musa al-Asy'ari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi rabbahu walladzi yadudu rabbakum masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah
Mengingat Allah itu hanya dan tidak ingat kepada Allah, yang tidak zikir, permisalahannya itu seperti orang yang hayyu wal mayit, seperti yang hidup dan mati. Ini penting, ini luar biasa penting. Lihat jenazah, tidak ada manfaat yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah meninggal, betul? Kenapa dibandingkan zikir itu, dibandingkan dengan yang tidak zikir, seperti hidup dengan yang mati? Karena yang mati dia tidak bisa memberi manfaat apapun kepada dirinya dan tidak bisa memberi manfaat kepada yang lain. Kenapa zikir diibaratkan yang hidup? Karena dengan zikir niat kita jadi benar, amal kita jadi hidup karena ada niat. Kalau tidak ada niat, innama a'malu bil niat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Walau kita sedekah bertriliun-triliun, walaupun kita sholat, walaupun kita nolong orang, walaupun haji, umroh, ngaji, ngapalkan Quran, walaupun kita belajar hatam agama dan dakwah, walaupun kita berjuang siang dan malam, tapi kalau tidak ada zikirnya, berarti niatnya untuk siapa? Karena niat itu zikrullah. Niat itu adalah zikrullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa umati lillahi rabbil alamin. Itu zikrullah sesungguhnya. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Rabb semesta alam. Jadi ini harus sangat serius kita perhatikan, karena dalam sholat juga kita jarang zikir. Walaupun sholat itu zikir yang paling lengkap, ya mungkin tidak 100% lupa ke Allah, tapi banyak lupa. Jadi hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jadi kalau mau tanya istiqomah apa yang paling penting bagi kita? Istiqomah zikrullah ke Allah, ingat kepada Allah. Apa sih enaknya zikir? Jelas, dalilnya jelas sekali. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, fadkuruni azkurukum. Allah ingat padamu. Sebetulnya kita tidak zikir juga, Allah pasti ingat pada kita. Siapa yang ngurus pada kita selain pada Allah? Kita ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita setiap saat diurus sama Allah. Tapi kenapa di sana disebutkan tazkuruni ajrukum? Karena diingatnya, diperlakukannya jadi spesial. Contoh hati. Kalau kita zikir, ala bizikrillah tazma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, hanya dengan ingat Allah, hatimu akan tentram. Jadi bukan zikirnya yang membuat hati kita tentram, tapi zikir itu disukai Allah, diketahui Allah, dan Allah lah yang menentramkan hati kita. Ingat, huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Bersama saya, Mat Endeng, ganti busana menjadi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.